Kini, perkembangan teknologi semakin canggih, inovasi baru kian bermunculan, tak terkecuali pada bidang alat transportasi. Alat transportasi ataupun kendaraan listrik yang ramah lingkungan sudah menjadi tren di Indonesia saat ini, baik itu kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2, yang berbasis teknologi hybrid ataupun elektrik. Banyak jenis-jenis kendaraan listrik yang dikembangkan di Indonesia, dan sepeda listriklah yang paling banyak diminati juga telah sukses dikembangkan oleh para ahli. Hingga saat ini, upaya pengembangan sepeda listrik sebagai antisipasi semakin menipisnya cadangan bahan bakar minyak telah banyak dilakukan, misalnya electric motorcycle dan sepeda listrik B, yang mana keduanya adalah hasil dari inovasi kendaraan listrik yang mengandalkan baterai atau akumulator sebagai energi listriknya. Kami di sini akan mengulas sebuah motor listrik salah satu buatan Indonesia, yaitu sepeda motor listrik yang bermerek Gesit, yang tercipta dari hasil antara PT Garansindo, Interglobal, dan Institut Teknologi 10 November. Agustus 2015, buat pertama kalinya motor listrik hasil kerjasama Garansindo dan Teknologi 10 November tampil di hadapan publik di tanah air pada ajang Indonesia International Motor Show pada tahun 2015. Bentuknya saat itu masih berbentuk rangka. Agustus 2017, persiapan Gesit masuk lini produksi, sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama produksi dan pendirian pabrik di kawasan industri PT Wijaya Karya Wika Persero, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, antara Wijaya Karya Industri dan Konstruksi atau Wikon dan PT Gesit Indonesia Indo. Gesit dapat dikendarai hingga mencapai jarak tempuh 50 km dengan satu baterai dan 100 km dengan dua baterai. Ada beberapa keunggulannya seperti tidak menimbulkan suara berisik, punya harga perawatan yang terjangkau, dan lain-lain. Penggerak motor listrik ini sendiri diklaim tidak mudah terendam air di musim hujan ataupun terguncang saat melalui jalan yang berlubang atau penuh bebatuan. Sementara itu, untuk waktu pengisian daya baterai Gesit membutuhkan sekitar 3-4 jam saja hingga daya baterainya terisi penuh. Pengguna motor ini pun juga dapat melakukan penggantian baterai motornya di sejumlah SPBU milik Pertamina. Manfaat motor listrik yang pertama adalah ramah lingkungan, bebas polusi. Yang kedua, lebih irit perawatan, tidak perlu sering ke bengkel. Yang ketiga, suara mesin tidak berisik. Yang keempat, lebih efisien. Yang terakhir, pengisian daya lebih murah. Di balik banyaknya manfaat motor listrik, ternyata terdapat kekurangan dari motor listrik juga. Yang pertama, isi ulang baterai berbeda dengan bensin yang mudah ditemukan. Motor listrik akan terkendala dalam isi ulang baterai. Hal tersebut disebabkan oleh sedikitnya stasiun pengisian bahan bakar, umumnya Green Energy Station atau SPBU. Namun, sebagai informasi, pada tahun 2022, Pertamina menargetkan akan membuka 300 cabang SPBU. Yang kedua, bengkel minim. Dikarenakan penggunaan motor listrik yang masih sedikit, bengkel motor tersebut juga sangat jarang ditemukan. Hal ini akan menjadi masalah ketika sewaktu-waktu motor listrik yang digunakan sedang rusak atau ada kendala. Sementara bengkel motor biasa tidak selalu bisa menangani motor listrik karena terdapat perbedaan dari struktur mesin yang sangat spesifik. Yang ketiga, distribusi spare part terbatas. Dua poin sebelumnya juga berdampak terhadap ketersediaan spare part motor listrik yang terbatas. Pengguna perlu memesan dari toko tertentu agar bisa mengganti bagian dari motor listrik. Kesimpulannya, dengan harga dan kelangkaan minyak bumi sekarang, kita dapat memanfaat sumber tenaga alternatif lain. Selain itu juga dapat mengurangi polusi udara sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Maka para produsen sepeda motor mulai menciptakan sepeda motor dengan menggunakan tenaga listrik. Sekian ulasan dan review dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.